Oke, kita ulangi lagi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Salam dan salawat kita sampaikan ke hadirat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, malam ini kita kuliah yang bukan perdana, tapi anggap aja perdana lagi ya. Jadi karena kemarin itu belum banyak yang hadir ya. Saya harap ini semua hadir ya, ada 63 orang. Saya pikir sudah sebagian besar hadir sehingga bahannya bisa disampaikan secara lebih lengkap ya. Oke, kita lihat bahan kita malam ini. Oke, nampak di layar kalian bahannya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, itu satu layar atau dua layar di layar kalian? Satu, Pak. Satu ya? Satu layar, dua layar? Pak. Oke, kita lihat bahan kita kuliah pertama mengenai quality control dan quality assurance ya. Kejap. Oke, apa yang kita mau lihat di sini? Ini kemarin sudah pernah kita tanyakan ya. Jadi kalau ditanya yang seperti ini, apa yang akan terbayang jika Anda memesan ini ya? Jadi kalau kita datang ke counternya KFC ini, maka yang terbayang adalah ayam crispy gitu ya. Ayam crispy, ayam gurih gitu ya, sambalnya khasnya KFC gitu ya. Dia sudah terbayang di benak kita kalau kita berada di counter depan KFC ini untuk memesan ayam KFC ya. Sudah terbayang-bayang gitu ya. Kenapa saya berikan contoh ini pertama ya. Nah, pada saat kita memesan tadi ayam KFC, kemudian yang kita dapatkan justru ayam seperti ini, ayam penyet. Ini juga enak ya, tapi apa yang akan Anda rasakan kalau misalnya Anda memesan ayam KFC, yang keluar adalah ayam penyet? Apa yang akan Anda rasakan? Ada yang bisa Kecewa, jawab? Pak. Apa? Kecewa. Kecewa, nggak Tapi sesuai ayamnya cita-cita, enak juga, ada cabenya juga. Kenapa kecewa? tidak sesuai dengan keinginan, Pak. Tidak sesuai dengan keinginan. Keinginan tadi ayam apa tadi? Ayam KFC yang kriuk gitu, Pak. Kriuk-kriuk. Ya. Walaupun ayamnya enak, ya, yang ayam penyet juga enak, tetapi karena tidak sesuai dengan yang diinginkan si customer, maka si customer akan merasa kecewa. Ya. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Oke, mestinya mendapat ayam yang seperti ini ya. Ciri khas ayam KFC ada apa namanya kriuk-kriuknya gitu ya. Ada apa namanya lagi? Ada sopnya dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah seperti ini maka dikatakan tidak bisa memenuhi keinginan pelanggan ya. Oke, itu pembukaannya sedikit ya. Ini adalah mata kuliah wajib ya bagi teknik industri, mahasiswa teknik industri yang membahas tentang mutu, perkembangannya, dimensi mutu, penyamaran mutu, prinsip pengendalian mutu, proses perancangan, peta-peta kendali, analisis kapabilitas proses, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah mata kuliah wajib ya. Saya harap bisa diikutin secara lengkap ya, karena ini sangat penting untuk Anda menyelesaikan studi di teknik industri ini ya. Ini ada kontrak kelas ya. Kehadiran 75%. Kalau kurang ya mudah-mudahan tidak ya. Kemudian kehadiran ini penilaian di mana? Di sistem ya.
15, 20, 30, 35. Jadi tugas itu digabungkan dengan kehadiran itu sudah sekitar 35% ya. Jadi tolong tugas nanti diselesaikan semua ya. Kemudian hadir tepat waktu, maksimum terlambat 10 menit saja ya. Oke, ini adalah kontrak kita. Ini setelah kuliah ini Anda bisa baca di sini apa target kita, mampu menguraikan kapan dimulai proses penjaminan mutu dan pengendalian mutu, metode-metode penjaminan pengendalian mutu, mengenali dokumen yang berkaitan dengan penjaminan mutu, dan sebagainya. Ya, ini bisa kalian baca. Ya. Kemudian reference ya, kita sudah kirimkan ke kalian kemarin tentang yang mana? Ini ya, Douglas Montgomery ya. Ini sudah saya kirimkan ke WA group. Sudah di-download itu buku tuh? Halo? Sudah di-download semua nggak? Bukunya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Disimpan bukunya nanti Sudah, dibaca Pak. ya. Kita mulai dari depan, kemudian pelan-pelan kita baca ya. Buku-buku yang lain ini juga bagus ya. Nanti kita juga akan lihat bukunya kalau sudah sampai ke pelajarannya ya. Jadi kita akan menggunakan yang buku nomor 2 dulu. Kemudian definisi. Nah, ini definisi mengenai quality ya. Tadi dikatakan quality itu adalah keinginan customer ya. Tadi ayamnya minta ayam KFC, yang datang ayam penyet, sehingga dikatakan prosesnya tadi tidak berkualiti ya, tidak berkualitas karena tidak bisa memenuhi keinginan pelanggan. Dan definisi yang lain adalah seperti ini ya. Kalau dikatakan misalnya nomor ini misalnya kesesuaian dengan persyaratan. Nah, ini bisa kita katakan syaratnya tadi ayamnya crispy, yang keluar ayamnya tidak crispy ya, berarti tidak sesuai, tidak berkualiti. Kemudian ada juga dikatakan fitness for use ya, bisa dipakai. Kemudian yang ini tadi menyenangkan customer. Nah, customernya tidak senang, nah itu tidak berkualiti ya. Dan ini adalah definisi yang bisa kalian baca di sini ya. Yang mana yang kalian bisa ambil itu bergantung kepada konteksnya nanti ya. Contohnya SNI mengatakan mutu adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk ya. Oke, ini saya tidak bahas satu persatu ya, kalian bisa baca. Cuma yang saya mau tekankan bahwa quality itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan ya. Jadi kalau pelanggannya minta A, maka kita kasih A. Kalau pelanggannya minta B, kita kasih B ya. Jadi keinginan pelanggan itu menjadi satu keharusan untuk dipenuhi ya. Kemudian bicara mengenai dimensi quality ya. Jadi quality itu bisa mempunyai bentuk ya. Kalau dikatakan dimensi bisa berupa kinerja, bisa berupa reliability, keandalan, bisa juga ketahanan, bisa juga mampu diservis. Contohnya kita punya handphone ya, handphone itu rusak misalnya, baru beli 1 hari rusak, kemudian datang ke tempat servis, dibilang tunggu sebulan. Nah, ini dikatakan tidak serviceability. Nah, dikatakan handphone tersebut tidak berkualiti karena baru 1 hari rusak, servisnya susah gitu ya. Ada juga quality itu bersifat estetis ya, atau indah atau bentuknya menarik ya, atau fitur. Nah, ini fitur-fitur satu barang punya fitur bermacam-macam ya. Kalau handphone lagi bisa jadikan contoh, fiturnya ada fitur kamera, fitur apa namanya video, fitur macam-macam lah, fitur internet dan sebagainya. Kemudian perceived quality, artinya quality yang sudah mempunyai nama gitu ya. Misalnya Aqua ataupun merek-merek terkenal ya. Atau sesuai dengan standar ya. Ada standar nasi uduk, standar nasi goreng, ada standar nasi macam-macam lah ya. Jadi kalau disebut nasi uduk ya pasti kalian tahu nasi uduk standarnya apa. Kalau nasi goreng seperti apa ya. Contohnya itu conformant to standar.
Jadi kalau misalnya mobil standarnya seperti apa, ya kan? Kalau mobil setirnya di tengah berarti bukan standar gitu ya. Kalau mobil Indonesia standar setirnya di sebelah mana? Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu conform to standar. Jadi yang dikatakan quality itu bisa dilihat dari 8 dimensi, ya. Tergantung kita mau beli apa, ya. Kalau kita mau beli mobil balap, barangkali yang kita nilai adalah performance-nya, ya. Gimana kelajuannya. Kalau kita mau beli baterai, barangkali ketahanannya, durability, ya. Jadi dilihat ininya, ya, apa yang menjadi spesifik keinginan kita, ya. Kembali lagi bahwa quality dimensi ini menggambarkan keinginan customer, ya. Oke, kita lihat apa itu jaminan kualitas, ya. Ini ada pertanyaan seperti ini. Kita akan membeli tongkang atau memesan tongkang sepanjang misalnya 300 meter. Pada waktu pemesanan itu mintanya 3 bulan. Bagaimana kita memastikan tongkang ini bisa dibuat tepat waktu sesuai dengan target? Ada yang bisa jawab? Gimana caranya kita mendapatkan tongkang ini sesuai ukuran dan sesuai dengan waktunya? Dan harganya juga tidak bertambah. Ada yang bisa jawab? Halo? Harus memiliki perencanaan yang baik, Pak. Oh, misalnya kita akan pesan kapal ini di Tanjung Uncang. Kenapa kita yakin bahwa kapal itu bisa selesai dibuat di Tanjung Uncang itu? Apa yang buat kita yakin? Tadi kita berdiri di depan KFC, kita yakin yang keluar itu ayam KFC kan? Nah, sekarang kita pesan kapal ini, kita yakin kapal itu akan jadi. Bagaimana cara meyakinkannya? Kita punya duit, ya. Kita punya budget. Apa yang membuat kita yakin? Garansinya, Pak. Apa yang jadikan garansinya? QA-nya, Pak. Berupa apa itu? Garansinya itu. Kontrak, Pak. Perjanjian. Kontrak kerja. Kontrak kerja. Adanya Apalagi? perjanjian, Pak. Ya, selain perjanjian apa lagi? Adanya Quality Apa? Ada apa aja? Kontraknya ada, bagus. Janji gitu ya. Kalau tak penuhin kena denda. Selain itu apa membuat kapal ini kalau sudah keluar dari galangan, berlayar, tidak tenggelam gitu? Apa yang membuat garansi, Pak. karena dibangun dengan spek yang baik. Karena apa? Drawing, Pak. Drawing. Karena ada reputasi dari si pembuat itu ya. Dia sudah ada reputasi. Kayak KFC reputasinya apa? Pernah nggak kalian mengalami ayam KFC keluar ayam penyet? Belum pernah, Pak. Belum Belum pernah. ada, Pak. Nah, berarti reputasinya bagus, ya. Begitu juga kalau kita tahu perusahaan di Tanjung Uncang misalnya ke galangan kapal PT Rindu Order misalnya ya. Dia pasti bisa bikin kapal itu dengan baik karena dia punya reputasi. Nah, reputasi ini dikatakan sebagai jaminan. Selain kita punya kontrak kerja ya. Dan selain itu reputasi itu misalnya didukung oleh misalnya standar ISO. Kapal ini dibuat oleh perusahaan yang punya standar, punya reputasi yang bagus, ya. Nah, itu yang dikatakan assurance, ya. Jadi sebelum kita memesan kapal, kita sudah yakin bahwa kapal itu akan jadi dengan bentuk yang kita inginkan sesuai dengan jadwal, ya. Karena kita punya assurance, ya, jaminan berupa kontrak, berupa reputasi, berupa prosedur, ya. Nah, ini yang membuat kita yakin ini akan jadi. Nah, ini berikutnya. Bagaimana kita memastikan produk ini sesuai dengan permintaan pelanggan? Tadi kapal, kalau ini apa nih? Ada susu bayi, kemudian ada makanan. Bagaimana kita memastikan ini sesuai dengan standar? Bagaimana kita memastikan ini sesuai dengan permintaan pelanggan? Tadi pesan kapal bikin, kalau ini sudah jadi. Gimana caranya kalau udah seperti ini? Ada yang tahu?
Kalau kalian beli susu, apa yang kalian tengok? Iklannya, Pak. Di toko tuh Umurnya, ada, Pak. Ini ada lagi untuk iklannya. anak umur berapa gitu, Pak? Kandungannya, Pak, kandungan susu tersebut, kemudian expired date-nya. Kenapa kalau misalnya ingin merek tertentu? Boleh? Boleh. Halo? Kenapa kalau misalnya kalau beli sesuatu tuh pengen mereknya tertentu? Kenapa begitu yakin dengan merek tersebut? Reputasinya, Pak. Ya, reputasinya apa lagi? Iklannya menarik, Pak. Iklan menarik, apa lagi? Ratingnya, Pak. Apa? Kalau zaman Rating. sekarang reviewannya, Pak. Reviewernya. Ada biasanya kalau ada produk-produk susu itu ada tulisan apa di situ? Ada Standar kualitasnya, Pak. standarnya gitu ya, ada SNI-nya kah atau apa namanya standar kesehatan dunia kah atau gimana? Begitu juga makanan gitu ya, kemasan makanan itu ada apa namanya kandungannya lah, ada misalnya halalnya gitu ya. Jadi sesuatu yang membuat pelanggan itu apa? Yakin. Ya. Nah, kalau masalahnya pelanggannya tidak yakin, maka tidak terjadi transaksi. Ya, sama kayak kapal tadi. Kalau si pemesan tidak yakin, maka tidak ada transaksinya. Jadi assurance ini penting untuk meyakinkan agar terjadi transaksi. Ya. Jadi ini kegunaan dari quality assurance. Ya. Menjamin kepentingan pelanggan supaya terjadi transaksi. Ini contoh quality assurance ya, bentuknya seperti kontrak atau standar, tadi standar makanan, standar kemasan, atau prosedur ya. Misalnya kita mau vaksin, kita yakin mereka punya prosedur vaksin yang betul gitu ya. Sehingga kita merasa nyaman dan yakin dengan produk tersebut. Jadi ini adalah beberapa bentuk yang membuat terjadinya quality assurance ya. Kemudian ada contoh-contoh standar di sini ya, banyak standar, ada sertifikasi, ada logo-logo misalnya, ada logo STM, ada logo macam-macam lah di sini ya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk assurance ya. Assurance dari satu produk atau service. Misalnya kita terbiasa dengan produk material, itu ada STM. Misalnya ada stem dari Australia, ya kan, atau dari Eropa, ya, dan macam-macam. Dan dengan adanya stem ini, kita merasa yakin bahwa barang ini mempunyai jaminan mutu, ya. Ini adalah salah satu cara membuat assurance atau penjaminan. Nah, kalau ditanya seperti ini, kapan produk quality itu dimulai? Apakah sebelum produk dibuat, sebelum produk ada, ataukah selama produk dibuat, ataukah setelah produk itu jadi? Kapan dimulainya? Belum produk itu dibuat, Pak, quality sudah ada. Sebelum produk dibuat, barang itu sudah ada. Ya. Jadi kalau misalnya kita tadi, kalau kita kembalikan ke definisi, quality itu adalah apa? Keinginan pelanggan. Keinginan pelanggan. Berarti keinginan itu jadi ada sebelum produk itu ada, ya kan? Sama kayak kalian mau beli rumah gitu ya. Kalian punya keinginan rumah itu seperti apa? Apakah rumahnya sudah ada? Belum ada, ya. Masih berupa angan-angan atau berupa gambar gitu ya. Itu berarti keinginan pelanggan itu atau kualitas itu ada sebelum produk itu diadakan atau dimiliki oleh si pelanggan. Kemudian pada saat produk itu dibuat, quality juga ada pada saat pengendalian pembuatannya, ya kan? Setelah produk itu selesai, ada juga misalnya jaminan dari produk tersebut. Misalnya dijamin tidak sakit perut makannya, ya kan? Atau dijamin rusak itu bisa diservis, ya. Ini dikatakan sebagai quality. Jadi kalau dikatakan
Mati sih internetnya. Quality itu ada selama produk itu sebelum dan selama dan setelah produk itu dibuat, ya. Itu dimensi quality berarti keseluruhan, ya. Dikatakan cycle life dari produk itu ada terkandung quality, ya. Nah, berikutnya adalah kontrol. Tadi kita jamin, kemudian kita kontrol. Jadi kalau dikatakan kontrol itu artinya menjaga agar keinginan pelanggan tadi itu terpenuhi, ya. Contohnya tadi ayam KFC. Cara menjaga agar ayam itu tidak hangus atau tidak mentah, maka yang dikontrol adalah apanya? Misalnya kompornya, ya, panasnya berapa, lama menggorengnya bagaimana, kemudian dikontrol juga apalagi ayamnya. Yang digoreng kalau di ayam KFC itu ayam, ya, bukan kambing. Kalau misalnya kambing yang digoreng di KFC, jadinya kambing KFC, ya. Nah, itu sudah salah material, ya. Atau anak ayam, tidak boleh juga. Harus ayam yang sudah cukup besar, ya. Ini bagian dari quality control, memastikan keinginan pelanggan tadi itu terpenuhi, ya. Oke, kemudian ada juga istilah namanya design for quality. Jadi sejak barang itu dibuat atau didesain sudah ada memasukkan keinginan pelanggan, ya. Ingat, quality itu secara gampang keinginan pelanggan. Kalau kita terjemahkan artinya suatu perancangan untuk memenuhi keinginan pelanggan, ya. Jadi bagaimana kita membuat produk supaya sejak awal pelanggan itu sudah diinputkan keinginan-keinginannya. Contohnya di sini kita mulai dengan customer CTQ. Apa CTQ itu? Ada yang tahu? Pernah dengar CTQ? Halo? Belum, Pak. Belum ada dengar, Pak. Belum Pernah, pernah. Pak. Kritik Critical to dulu quality. quality, Pak. Apa tadi? Maika? Critical to quality, Pak. Critical to quality, ya. Jadi istilahnya itu keinginan customer yang seperti apa sih, ya. Contohnya tadi kapal. Yang critical to customer itu apa? Dimensinya, ya. Jangan sampai kita pesan kapal 300 meter yang jadi malah kapal 100 meter. Berarti bagaimana kita menjamin kapal itu dimensinya betul? Kedua, harganya. Ketiga, misalnya waktu delivery-nya. Jadi waktu targetnya 3 bulan, jangan sampai jadi 3 tahun gitu, ya. Kemudian apalagi? Standar pembuatannya. Nah, customer yang dikatakan critical tadi, keinginan customer yang critical tadi, itu dirubah menjadi parameter, ya. Jadikan parameter misalnya bagaimana memotong plat bajanya supaya tidak ada yang kependekan atau tidak ada yang salah potong, ya. Kemudian seterusnya sampai ke operasional yang paling bawah gitu, ya. Sehingga keinginan customer tadi yang tidak ingin yang ukurannya pasti gitu, ya. Kemudian tepat waktu, kemudian sesuai dengan standar kapal, ya. Sehingga pembentukan parameter-parameter subsistem parameter ini semata-mata mengarah kepada keinginan customer. Nah, ini persyaratan, ya. Kemudian untuk ke atas itu dikatakan sebagai capability atau kemampuan. Jadi persyaratan kita tahu, kemudian yang berikutnya adalah apakah kita mampu mewujudkannya, ya. Nah, ini merupakan satu siklus, ya, dari requirement menjadi satu capability, ya. Dengan syarat di sini disebutkan kita fokus, ya, kemudian kita optimize dan seterusnya seperti ini, ya. Jadi design for quality ini adalah satu cara membentuk produk yang dimulai dari satu keinginan customer, ya. Seperti itu, ya. Kemudian
kita bicara kembali ke kontrol. Ya. Tadi kita sudah ada proses ya. Di sini ya ada komponen-komponen ini nanti apa namanya akan menjadi suatu proses ya. Proses pemotongan, proses pengecatan, proses penggorengan, proses apalah macam-macam. Ini proses ini perlu dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya disebut sebagai quality control ya. Di setiap proses-proses dalam pembuatan satu produk itu bisa kita kendalikan ya. Nah, ini nanti kita pelajarin menggunakan metode statistik ya. Oke. Nah, ini adalah secara statistik kalau kita bicara gambaran statistik ya. Kita biasanya misalnya menggoreng tadi ya, menggoreng Halo, kedengaran nggak? Baru Baru kedengaran Pak, tadi Baru ada, diam Pak. aja. Oke. Ini kita punya waktu 5 menit lagi ya. Nggak tahu nih sekarang Webex ini dibatasin, jadi nggak seperti dulu bisa panjang kuliahnya ya. Kalau nanti cukup nanti kita apa namanya tambah lagi dengan session baru ya. Pak, join ulang atau gimana nanti, Pak? Kayak join ulang kalau perlu ya. Baik, Pak. Ini dibatasi cuma 40 menit. Nggak tahu sekarang lebih susah nih pakai Webex sekarang ya. Oke, ini yang bagus yang adalah yang paling kecil ini ya. Dia masuk ke dalam spek ya. Tapi ini dalam cita-cita ya, karena dalam desain, dalam praktek kita harus dalam limit seperti ini ya. Kemudian dalam sampling jadi seperti ini ya. Nah, ini dikatakan sebagai specification limit. Kemudian di sini ada limit 1 sigma, 2 sigma sampai 6 sigma ya. Kalau dikatakan 6 sigma, maka defect yang bisa terkirim itu cuma 3,4 defect per sejuta ya. Yang dikatakan 6 sigma itu adalah ini ya. 3,4 ppm atau 3,4 defect produk per sejuta ya. Kemudian ada istilah payung quality ya. Jadi kalau bicara quality itu adalah payung yang untuk memayungin jangan sampai terjadi musibah kepada customer ya. Maka di payung adalah namanya quality management system ya. Kemudian ada quality assurance, kemudian di dalamnya ada quality control. Jadi ada urutan-urutannya ya, QMS, QA, dan quality control. Ini juga seperti ini bisa dibaca ya. Kemudian ada istilah PDCA ya. PDCA ini adalah tahapan bagaimana untuk melakukan satu proses yang terkendali ya. Jadi kalian baca sendiri nih PDCA. QMS ya, QMS. Kemudian personal
Jadi yang mengendalikan quality ini adalah personal, ya. Jadi banyak job-job yang berkaitan dengan personal quality assurance, ada juga personal quality control. Contohnya auditor gitu ya. Kemudian quality engineer, quality manager, quality supervisor dan sebagainya. Ya, kemudian personal quality control ya, berbicara mengenai inspeksi, cek ya, kemudian ukur dan sebagainya. Itu dikatakan quality control. Dan ini adalah badan-badan dunia untuk pengendalian quality ya. Ada ISQ, ada C-Swipe, ada CAN, ada semacam di sini ya. Oke, saya pikir itu saja kuliah kita malam ini ya. Kita kuliah ini singkat aja ya. Kemudian nanti banyak kita belajar sendiri dan akan di follow up dengan tugas-tugas ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada? Belum Ya. ada, Pak. Jadi ini ada keterbatasan lagi kita dengan Webex, kemudian Edmodo juga sudah nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Jadi agak repot saya. Jadi semua dibatasin karena semua minta bayar sekarang ya. Gara-gara dipakai, sekarang mereka minta bayar, Edmodo minta dibayar, Webex ini juga minta dibayar ya. Jadi mohon dimaklumin ya. Kita akan cari cara lain lah ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Ya. Jadi bahan-bahan yang tadi sudah kita sampaikan, akan kita share videonya supaya kalian bisa ditonton ulang dan dibaca ulang ya. Jadi itu saja kuliah kita malam ini ya. Jadi kita mulai agak Coba dengan durasi karena durasinya sekarang sudah limited. Jadi bisa kalian belajar lebih mandiri ya. Akan kita follow up di WhatsApp group. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.